Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan materi kita. Ini adalah materi untuk pertemuan 10. Jadi kita skip dulu materi pertemuan 9. Kita masuk ke materi pertemuan 10. Di sini saya akan membahas sedikit tentang evidence-based practice fisioterapi dalam proses fisioterapi segi perspektif filsafat dan critical thinking. Oke, jadi teman-teman, di sini hari ini teman-teman akan mendengarkan materi secara asinkron. Jadi teman-teman bebas mendengarkan jam berapa dan di mana saja. Di materi ini saya buat asinkron karena tidak terlalu banyak yang dibahas. Jadi saya harap teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama dan bisa menerima informasi yang saya sampaikan dengan jelas. Oke, kita di sini akan mempelajari terkait evidence-based praktik. Jadi di awalnya, teman-teman kalau kemarin ingat ada mata kuliah filsafat yang membahas pergeseran paradigma, ini terjadi juga di ranah fisioterapi yang awalnya dulu adalah EBM atau Evidence-Based Medicine, sekarang berubah pergeseran menjadi EBP, yaitu Evidence-Based Practice. Jadi apa sih EBP itu? EBP adalah sebuah komitmen untuk menggunakan bukti terbaik yang tersedia untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Perlu kita garis bawahi, pengambilan keputusan tentang perawatan individu yang melibatkan integrasi praktis fisioterapi dan penilaian profesional individu dengan bukti yang diperoleh melalui penelitian sistematis. Nah, apa sih yang dimaksud dari EBP atau evidence? Jadi evidence sendiri ini artinya adalah bukti. Kalau teman-teman di sini melihat ada diagram, jadi di diagram paling atas ini ada base scientific evidence dalam pengambilan keputusan tindakan dengan menggunakan EBP. Yang pertama kita harus memperhatikan komponen bukti ilmiah terbaik atau base scientific evidence, di mana di sini ada banyak jenisnya seperti penelitian narrative review, lalu ada meta-analisis, lalu ada RCT, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis dari research atau evidence scientific yang bisa kita gunakan. Di sini, penelitian yang valid dan dapat dipercaya atau kredibel harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah clinical experience yang berwarna kuning di sisi kiri. Jadi di sini merupakan suatu keterampilan klinis. Jadi seorang praktisi fisioterapi diharapkan memiliki keterampilan klinis sebagai tenaga kesehatan, yaitu dengan keterampilan praktisi, experience, jam terbang, dan menangani beberapa kasus yang sifatnya unik atau rare case atau kasus yang jarang ditemukan. Jadi pengalaman-pengalaman itu nanti akan membantu praktisi untuk menafsirkan dari bukti ilmiah. Jadi waktu kita baca, oh ternyata OA bagus ketika diberikan latihan di air. Setelah kita coba praktekkan ke pasien, ternyata betul. Nah, berarti di sini dari evidence based practice-nya juga sudah kredibel dan valid. Dan terakhir adalah patient value. Apa sih patient value? Jadi di sini adalah berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari kondisi pasien atau preferensi pasien. Contohnya, ada budaya, ada ekonomi, ada sosial, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang menentukan dari personal si pasien. Jadi setiap individu memiliki karakteristik masing-masing. Selanjutnya ini adalah yang seperti saya jelaskan tadi bahwa yang pertama dari EBP adalah research atau evidence-nya. Bukti ilmiahnya dulu kita cari.
Ini adalah merupakan basic dari clinical science. Setelah itu, setelah bukti ditemukan adalah praktis atau expert klinis atau clinical expertise. Jadi di sini kita perlu mempunyai pengalaman yang banyak, jam terbang yang tinggi, dan terakhir adalah patient value yang saya sampaikan tadi. Ada ekonomi, sosial, demografi, culture, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke masing-masing komponen yang memiliki aspek dari evidence-based practice tentunya dalam praktik klinis fisioterapi. Jadi di sini teman-teman lihat, saya tadi menjelaskan bahwa apa sih evidence dari tadi Bu Wulan ngomongin evidence. Sebenarnya evidence itu apa? Jadi evidence di sini adalah pengetahuan yang berbasis penelitian, pengetahuan berbasis penelitian. Jadi di sini merupakan bukti dari pengetahuan berbasis penelitian di mana isinya seperti laporan klinis, pengetahuan ilmiah, jadi atau skripsi. Jadi intinya evidence di sini adalah informasi ilmiah, information scientific. Poin kedua adalah decision atau pengambilan keputusan. Jadi keputusan klinis harus menggunakan bukti evidence yang baik. Kalau buktinya buruk, kita tidak bisa menggunakan untuk landasan dalam mengambil keputusan. Jadi di sini keputusan itu memilih opsi yang didukung oleh evidence yang paling kuat. Misal kita ada tiga keputusan, ada tiga tindakan yang ingin kita lakukan. Terapi listrik, air, gelombang. Nah, kita cari dulu nih, evidence-nya yang paling kuat yang mana. Ternyata yang paling kuat itu yang di air. Jadi kita bisa menentukan pengambilan decision keputusan dengan evidence base yang paling kuat. Dan terakhir ada documentation, collection dan interpretation. Jadi di sini pengumpulan, pencatatan dan interpretasi dari evidence harus secara sistematis dan terkontrol. Harus secara terencana, nggak boleh asal-asalan, sistematis dan terkontrol. Jadi di sini ini mencakup pencarian literatur, lalu dokumentasi temuan, serta evaluasi kualitas dari studi. Nah, dari tadi saya membicarakan tentang jurnal. Kalau teman-teman di sini masih awam dengan apa sih kok sedikit-dikit kita bahas jurnal, bahas penelitian. Jadi jurnal dan penelitian ini kan kita gunakan sebagai evidence best practice. Di sini ada diagram, piramid diagram di bagian sisi kanan. Ini adalah diagram yang mengerucut ke atas, berarti dia kredibilitasnya atau validitasnya semakin bagus. Semakin turun, dia semakin kurang. Sementara di sisi kiri ini adalah sumber data atau database yang bisa kita gunakan. Apa sih Bu database? Nah, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Dari ini kemarin saya sempat sampaikan sedikit dari background information, expert opinion, case report, naik naik lagi jadi case control, ini lebih valid lagi. Naik lagi jadi cohort, ini makin valid lagi. Naik lagi menjadi RCT, randomized control trial, lebih valid lagi sampai poin atas yaitu meta analisis. Selanjutnya apa yang kita perlukan untuk berpikir secara critical thinking dengan penerapan dari evidence based practice. Jadi yang pertama teman-teman ada S atau tanyakan. Menentukan apa masalah atau pertanyaan utama. Isu utamanya apa? Klaim kesimpulannya apa yang sedang coba dibuktikan. Lalu yang kedua adalah acquire the best evidence. Kita mengumpulkan, kita kumpulkan informasi-informasi yang relevan. Dari mana sumbernya, apakah datanya cukup, apakah informasinya kredibel, dan selanjutnya adalah
appraisal. Jadi appraisal ini merupakan menilai. Jadi apakah argumennya logis, apakah ada bias atau error, apakah bukti mendukung, apakah kesimpulannya cocok. Nah, selanjutnya adalah apply. Apply di sini adalah menerapkan. Menerapkan bukti, bagaimana bukti tersebut dapat dipakai untuk menjawab masalah. Dan terakhir adalah assess atau tinjauan. Jadi di sini menghasilkan dari akhir dampak keputusan, apakah kesimpulannya kuat, kelemahannya apa, saran masukannya apa, keterbatasannya apa, seperti itu. Ini adalah uh, 5 A's atau 5A yang sering kita gunakan dalam critical thinking dalam penerapan pengambilan keputusan evidence-based practice. Nah, ini adalah contoh beberapa pertanyaan. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri. Contohnya di sini saya contohkan satu mungkin dari appraising quality of knowledge research. Jadi ini adalah menilai bagaimana kualitas dari pengetahuan atau knowledge. Research ini adalah bahan atau sumbernya dari mana. Ini adalah yang sering kita gunakan nanti yaitu dengan melakukan critical appraisal. Apa sih critical appraisal? Jadi critical appraisal adalah menilai jurnal atau mengevaluasi jurnal dengan analisis secara kritikal atau secara detail, secara terpadu dan sistematis. Di sini contohnya ada clinical checklist serta methodological quality assessment. Untuk slide ini saya hanya jelaskan di bagian appraisal atau appraise karena ini adalah apa ya namanya? Kuncinya di sini. Kalau poin-poin lainnya teman-teman bisa baca sendiri dan menurut saya itu sangat mudah. Selanjutnya, karena kita sudah masuk critical appraisal, kita akan belajar bagaimana sih cara melakukan critical appraisal. Adalah dengan menggunakan metode PICO, population atau problem. Ini adalah intervention atau tindakan yang dilakukan. C-nya adalah comparison atau mengomparkan, membandingkan, dan O-nya adalah outcome. Nah, apa sih Bu maksudnya? Kok saya nggak paham? Nah, ini. Bentar, saya hapus dulu. Oh, nggak bisa dihapus. Oke, saya timpa dengan warna lain. Jadi contohnya ini adalah patient atau pasien atau problem. Apa sih problemnya? Siapa sih pasiennya? Di sini ada dua. Yang pertama adalah lansia sebagai pasien atau OA sebagai dari problem. Intervensinya seperti apa? Nah, intervensinya di sini kita bisa menggunakan dua jenis intervensi yang akan kita bandingkan. Yang pertama ada terapi latihan dan yang kedua adalah terapi aerobik. Terapi latihan adalah intervensi dan terapi aerobik adalah komparasinya, perbandingannya apa. Dan O-nya adalah outcome. Kalau teman-teman bingung outcome itu apa sih? Outcome itu biasanya tujuan akhir dari jurnalnya itu apa? Keluarannya apa? Apakah dia meningkatkan ROM? Apakah dia menurunkan nyeri? Apakah dia meningkatkan kualitas hidup? Dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi lagi, P-nya tadi passion atau populasi atau problem, lalu I-nya intervensi, intervensi pertama yang kita lakukan, C-nya adalah komparasi atau komparasi pembanding, dan O-nya adalah outcome yang nantinya menjadi luaran atau tujuan kesimpulan dari jurnalnya. Selanjutnya ini adalah tabel yang isinya jenis-jenis keyword atau jenis-jenis statement yang biasanya ditujukan kepada poin-poin dari PICO. Ada problem, intervensi, komparasi, outcome, dan tipe question dan tipe study. Contohnya, pada problem ini ada in pregnant woman. Nah, berarti di sini sudah sangat jelas bahwa jurnal tersebut mempelajari tentang kehamilan wanita. Nah,
Ini adalah keyword untuk mencari dari passion atau problem. Intervensi biasanya contohnya di sini. Wood nuchal translucency with ultrasound plus serum. Di sini ada ultrasound yang kita berikan. Komparasinya, when compared with conventional, nah di sini, ketika dibandingkan dengan perlakuan konvensional atau tradisional, selanjutnya untuk outcome, di sini contoh kalimatnya adalah lead to accurate diagnosis measured by sensitivity and specificity of Down syndrome. Jadi di sini kita ingin mengakurasikan, membenarkan, memvalidkan data diagnosis dari si Down syndrome-nya itu sendiri. Dan tipe question di sini contohnya adalah diagnosis. Dan tipe of study di sini ada prospective blind comparison to gold standard. Ini adalah jenis atau variasi dari penelitiannya itu. Lalu ada searching evidence di sini, teman-teman perlu memperhatikan yang namanya rare case. Jadi rare case ini adalah, jadi rare case ini merupakan kasus-kasus yang kemungkinan unik atau jarang terjadi. Contohnya, contohnya seperti ulkus diabetes atau adanya apa namanya koreng atau luka pada pasien diabetes yang tidak dirasakan. Nah, di sini saya sudah jelaskan tadi, di sini adalah tingkatan dari jenis penelitian yang bisa nantinya kita lakukan untuk proses dari 5A. Tapi yang paling tinggi adalah jenis meta-analisis. Di sini, dari penelitian-penelitian itu, dia akan terkumpul di database masing-masing. Nah, database ini nanti jenisnya banyak sekali. Teman-teman nanti saya akan berikan contoh beberapa yang paling sering digunakan dan dengan adanya itu kita bisa melakukan yang namanya sistematik pencarian serta appraisal. Nah, apa saja datanya? Ini database yang paling sering digunakan yang pertama adalah Cochrane Library. Jadi ini merupakan database yang sering digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan atau dosen untuk mencari datanya. Lalu selanjutnya ada trip. Jadi trip database di sini ini adalah untuk mencari dari model Pico. Jadi ketika kita sudah punya rancangan Pico, kita tinggal masukkan. Contohnya populasi saya ingin mengambil problem OA. Lalu intervensi saya menggunakan kayaknya saya mau cari yang hydro deh, hidroterapi yang akan saya bandingkan dengan home exercise. Kira-kira bagus yang mana ya? Nah, tujuannya apa? Outcome-nya untuk meningkatkan fungsional. Ini adalah contoh cara pencarian. Lalu ada PubMed, kita tinggal masukkan keywordnya. Lalu ada Science Direct. Di sini, kalau teman-teman lihat bahwa jenis-jenis jurnal di sini sangat banyak. Ada yang lokal dan internasional. Kalau lokal biasanya dia terindeksasi Sinta, sementara internasional dia terindeksasi oleh Scopus, yang nanti ada urutan 1 sampai 5 untuk Sinta, dan Scopus ini 1 sampai 4. Dan berikutnya ini adalah beberapa eh, apa ya namanya website yang bisa kita gunakan. Google Scholar. Lalu kalau teman-teman ini ada Sralab. Jadi di sini untuk menilai dari validitas suatu instrumen. Instrumen. Lalu Visiopedia. Ini kalau teman-teman biasanya mendengarkan Wikipedia, kalau ini Visiopedia. Dan selanjutnya di sini kita akan masuk ke masalah dalam EBP, Evidence Based Practice, yang berbasis bukti. Jadi, ketika penelitian tidak apa ya sinkron, oh di penelitian paper A mengatakan ini signifikan, tapi ternyata setelah kita coba kok tidak. Nah, berarti perlu direvisi.
Berarti kita kan secara tidak langsung kita langsung menerapkan dari proses critical thinking itu sendiri. Dan selanjutnya aturan yang berlaku itu terlalu kaku. Ini berbasis, walaupun berbasis sistem teknologi, bisa membuat pelayanan menjadi lebih mengikuti prosedur. Dan pedoman berbasis bukti sering tidak cocok diterapkan pada pasien karena banyak penyakit atau kondisi yang kompleks. Jadi ini masuknya adalah individual personal. Setiap individu itu tidak bisa dipukul rata. Si A bisa menggunakan terapi TENS, tapi mungkin si B tidak efektif. Si B mungkin cocok menggunakan terapi hidroterapi atau terapi air, tapi ternyata si C enggak. Nah, berarti ini tidak berlaku di semua individu. Jadi, setiap individu mempunyai personality faktor yang beda-beda. Selanjutnya, ini adalah criticism dari evidence base. Jadi, yang pertama terlalu bergantung pada penelitian kuantitatif. Padahal penelitian itu banyak, jenisnya tuh banyak, ada kuantitatif, kualitatif. Jadi kita tidak boleh terpaku dari satu penelitian saja. Penelitian di beberapa bidang masih terbatas. Nah, jadi kita tetap perlu mencari bukti yang terbaik dari yang terbaik. Jumlah penelitian yang tersedia terlalu banyak dan membingungkan. Nah, kita bisa menggunakan diagram tadi, di mana semakin atas dia validnya semakin tinggi dan semakin bawah dia validitasnya semakin kurang. Nah, selanjutnya kita baru menggunakan dengan PICO, Critical Appraisal yang saya jelaskan tadi. Dan penelitian besar biasanya seperti randomized control trial di sini terlalu menekankan hasil kecil yang signifikan. Jadi maksudnya apa? Di sini dalam praktik nyata kita perlu mempertimbangkan manfaat dan resiko setiap intervensi. Ada resikonya. Kita tidak boleh membahayakan dari pasiennya. Kita harus mempertimbangkan keselamatannya agar terapi atau goals yang kita rencanakan itu bisa tercapai. Dan terakhir, sebagai sebagian klinisi atau praktisi yang apa ya, dia tuh kayak ini loh, apa namanya, fresh graduate. Dia biasanya memiliki sifat yang namanya idealis. Wah, aku nih baru lulus semester 7, cum laude, mau buka klinik. Terus dia seenaknya sendiri dengan apa ya, pola pikir bahwa saya yang paling benar karena saya cum laude, karena nilai saya paling tinggi. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita perlu preferensi dari orang-orang, baik itu dari senior, baik itu dari dosen, bahkan dari pasien secara langsung, itu sangat diperlukan. Jadi kita tidak boleh menutup telinga dan menutup mata. Kita harus terbuka dengan saran, terbuka dengan kondisi, dan bisa menyesuaikannya. Nah, selanjutnya ini adalah tugas yang eh teman-teman nanti akan kerjakan. Saya berikan waktu kayaknya tuh 2 hari kalau nggak salah saya setting ulang. Jadi ini apa? Ini adalah sebuah abstrak di Spada saya tautkan linknya. Teman-teman bisa buka di situ bisa baca secara full tapi tidak bisa di-download karena ini berbayar. Teman-teman silakan analisis critical appraisal dengan PICO. Silakan tentukan pasien atau problemnya apa, intervensinya apa, dibandingkan atau komparasi dengan apa, dan outcome-nya ini apa. Silahkan tuliskan di sesi case discuss di dalam Spada. Jadi nanti tentukan masing-masing Biko. Singkat saja, misal katakan P. P-nya adalah wanita. Ya udah terus saja P sama dengan wanita. I-nya apa? Intervensinya adalah terapi aerobik. Terus saja P sama dengan wanita, I sama dengan terapi aerobik. C-nya apa, O-nya apa, silahkan dibaca dan ditentukan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya itu adalah pertemuan ke-10, tapi karena ini materi sedikit dan kebetulan saya ada acara kemarin, jadi saya alihkan, saya pindahkan, saya switch ke pertemuan ke-9 di minggu ke-9 ini. Nah, kenapa Bu nggak cari ganti jadwal aja? Nah, saya sebenarnya kasihan sama kalian nanti kalau terlalu banyak hutang yang ditumpuk, hutang pertemuan, kalian harus apa namanya mencari kelas lalu kuliah sampai sore dan saya nggak tahu itu materinya masuk atau enggak. Jadi saya pertemuan kali ini saya skip di pertemuan 9. Jadi minggu depan saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 dan teman-teman minggu ini masuk ke materi ke-10 terlebih dahulu karena yang
mudah dan bisa saya terapkan asinkron. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan buka spadanya masing-masing. Saya harap teman-teman dapat menyerap paling nggak 30% dari apa yang saya bicarakan terkait critical appraisal pada malam hari ini atau pada pagi siang hari ini, tergantung kalian dengerinnya apa. Dan selamat berdiskusi. Saya buka diskusinya selama 2 hari, dan teman-teman bisa mengakses apa namanya link jurnalnya secara full di Spada. Oke, saya tutup. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.